wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Adfin wujudaka fi ardil khumul famana batam ma mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengulas tentang maqalah adfin wujudaka fi ardil khumul. Artinya kuburkanlah eksistensi dirimu di tanah yang kosong, maka tidak akan tumbuh orang-orang yang tidak memendam dan tidak akan sempurna buahnya. Dalam arti ini adalah merupakan suatu ibrah, suatu gambaran bagi kita. Sungguhnya tumbuhan itu merupakan pelajaran yang bisa dipetik oleh kita. Karena tumbuhan itu akan menghasilkan buah apabila benih tersebut disimpan dalam tanah kosong, disimpan lama-kelamaan, akhirnya ada pohonnya. Setelah berpohon ada cabang ada ranting, lalu berbuahlah dengan lebat. Oleh karena itu, tidaklah akan berbuah suatu pohon apabila tidak ditanam, disimpan di tanah yang kosong. Itu menjadi suatu pelajaran bagi kita semua. Sungguhnya seorang hamba Allah akan menjadi hamba yang mulia apabila dia bisa menambahkan dirinya dalam sifat kehambaan. Jadi eksistensi diri kita selaku hamba adalah bagaimana kita seorang hamba, benar-benar hamba itu memendamkan dirinya dalam rasa kehinaan dan ketawaduan. Dalam suatu ayat Allah berfirman, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Apa kamu tidak melihat perumpamaan? Allah memberi perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat thayyibah itu Allah berumpamakan kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah perumpamaan Allah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik akan menjadikan buah yang baik. Oleh karena itu kalau kita runtun asal muasal dari buah itu, buah menempel di cabang atau ranting. Ranting tidak akan ada ranting kalau tidak ada pohon. Pohon tidak akan ada kalau tidak akar. Akar tidak akan ada akar kalau tidak disimpan tertanam di tanah, dan akar tidak dan tanah pun tidak akan subur kalau tidak kita disiram dengan air. Jadi ada rentetan untuk menghasilkan buah yang baik. Begitu juga dalam diri kita seperti itu. Kalimat rentetan seperti yang tadi disebutkan adalah itu perumpamaan. Buah itu diumpamakan dengan pahala dan keberkahan. Lalu ranting dan cabangnya itu diumpamakan dengan amal soleh. Lalu ada pohon itu diumpamakan dengan kalimat thayyibah.
Kalimat thayyibah, lalu pohon ada akar. Akar diibaratkan dengan iman. Dan iman itu menancap dalam tanah. Tanah itu diibaratkan hati. Dan hati itu akan subur apabila disiram. Dan siraman itu adalah ilmu. Jadi tidak mungkin buah akan ada buah kalau tidak rantingnya kuat. Dalam arti tidak akan ada keberkahan, tidak akan kita dapat pahala kalau umpamanya kita tidak beramal soleh. Kita pengen berkah, kepada siapa yang punya berkah? Kepada orang yang beramal soleh. Kita akan dapat pahala, pahala tidak akan datang kepada kita di dunia walaupun di akhirat bagi orang yang tidak beramal soleh. Jadi amal soleh kita itu akan mendapatkan pahala. Amal soleh kita akan mendapat keberkahan. Selanjutnya, tidak ada mungkin cabang kalau tidak ada pohon. Tidak ada mungkin kita punya amal soleh kalau kita tidak mempunyai kalimatut thayyibah. Dan kalimatut thayyibah adalah pohonnya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyiban kasyajaratin thayyibah. Pohon yang kuat adalah kalimatut thayyibah yang kuat. Kalimatut thayyibah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kalimatut thayyibah sehingga kita beramal soleh. Kita bisa melaksanakan sholat dengan baik, kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, kita melaksanakan zakat dan amal ibadah yang lainnya, ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Dan kalimatut thayyibah tersebut tidak akan tertanam pohon itu kalau tidak ada akar. Kalimat thayyibah tidak akan diucapkan oleh kita apabila kita tidak ada iman. Jadi iman itu adalah akar. Akar membuat kokoh pohon. Iman membuat kokoh kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu akar pun tidak akan tertanam kalau tidak akan keluar akar kalau tidak ditanamkan di tanah. Dan tanah itu adalah hati. Kepercayaan tidak mungkin ada, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dengan lisan tapi dengan hati. Dan hati itu adalah tempatnya, tanahnya kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah adalah kalimatut thayyibah tempatnya adalah dalam hati. Hati itu adalah diibaratkan tanah. Dan tanah tidak akan subur apabila tanah tidak disiram oleh air. Siraman air itu dalam arti adalah ilmu. Ilmu kita punya hati, tidak mungkin hati subur kalau kita tidak pernah belajar. Barang siapa yang pengen selamat dunia, kebahagiaan dunia, man arada dunia pada bil ilmi, wa man arada akhirah pada bil ilmi, wa man arada ma fa'ala bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Jadi ilmu itu adalah air yang bisa menyiram hati kita. Hati yang kering disiram dengan ilmu. Hati kita kokoh akan mengeluarkan iman kita. Iman akan mengeluarkan kalimatut thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan menimbulkan amal yang soleh. Dan amal yang soleh ini akan menjadi buah atau pahala. Pahala yang asalnya dari siraman ilmu. Yang mengakibatkan kita tidak bisa beramal soleh itu karena kalimatut thayyibahnya tidak tertanam dalam iman. Imannya tidak tertanam dalam hati. Hatinya tidak bisa disiram oleh ilmu. Oleh karena itu, maka wajar kalau ada suatu makalah Rasulullah SAW, ada satu makalah yang mengungkapkan
Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya tidak akan diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan untuk belajar. Thalabul ilmi fadilatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar mencari ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat. Oleh itu, ilmu itu adalah untuk menjadikan hati kita itu subur, menjadikan air itu untuk menjadikan tanah kita subur. Ilmu juga akan menjadikan hati kita menjadi tenang, hati kita yang bersih. Sehingga dengan hati yang bersih, kita punya iman yang kokoh, mempunyai kalimat thayyibah yang baik, mempunyai amal soleh yang berkesinambungan, dan mempunyai pahala yang besar. Asalnya adalah dalam hati kita yang bersih. Oleh karena itu, kita harus membiasakan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang mengakibatkan hati kita itu kotor. Adalah di dalam hati kita ada penyakit, sehingga dengan penyakit dalam hati kita, maka iman kita akan mengurang. Apa penyakit yang ada dalam hati kita? Hati kita itu punya penyakit. Ada 7 penyakit dalam diri kita. Yang pertama, takabur. Orang yang takabur tidak akan mungkin mendapatkan hidayah iman. Takabur. Yang kedua, ujub, merasa bangga dengan diri pribadi. Orang ujub merasa bangga dengan diri kita pribadi, itu susah untuk menerima keyakinan, keimanan. Yang ketiga, riya, beribadah hanya karena ingin dilihat orang lain. Lalu hasud iradatu ala zawal nikmatil ghair, itu mengharapkan hilangnya nikmat yang ada pada diri orang lain. Itu disebut hasud, itu penyakit hati. Ada juga ghadab adalah marah. Seorang marah itu tidak akan menyelesaikan masalah, sebab marah itu asalnya dari setan. Ada juga toma mengharapkan sesuatu dari manusia. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah penyakit hati adalah bakhil, medit atau koret. Bakhil adalah penyakit hati. Itu penyakit yang ada dalam hati kita yang harus kita hindari supaya iman kita kuat. Penyakit yang subur dalam hati, penyakit takabur, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ghadab, penyakit toma dan bakhil, itulah penyakit yang ada dalam hati kita yang harus kita dibersihkan. Lalu bagaimana kita membersihkan penyakit hati tersebut yang ada dalam hati kita, penyakit-penyakit itu supaya hilang? Ya, penyakit kita yang supaya hilang itu ada obatnya. Dalam kitab Risalatul Syariah disebutkan dawaul qalbi khamsatu asya. Supaya hati kita itu bisa diobati, cara mengobati hati kita adalah dengan yang pertama, qiraatul Quran bit tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memperhatikan, dengan khusyuk. Cara membacanya bukan hanya membaca, tapi dipelajari dan dimaknai artinya, lalu diamalkan. Itu tadabbur Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka hatinya akan bersih. Penyakit hati, riya, ujub, takabur itu akan hilang dengan sendirinya. Yang kedua, kata dalam kitab Sarah Qushairi disebutkan, yaitu Imam Qushairi menyebutkan bahwa untuk mengobati hati itu dengan khala'ul batin, dengan mengosongkan perut kita, dengan berpuasa atau dengan tidak banyak makan. Walaupun tidak berpuasa, asal kita jangan terlalu banyak makan, makannya hanya kebutuhan untuk memperkuat tenaga kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sendirinya
hati kita akan bersih dari penyakit-penyakit hati, yaitu dengan khala'ul batin, mengosongkan perut kita. Lalu ada lagi kata Imam Qushairi, cara membersihkan hati kita itu obatnya ada dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun di malam hari dengan melaksanakan tahajud, dibiasakan oleh orang-orang soleh. Ada absolihin, kendalanya orang soleh adalah beliau selalu melaksanakan sholat tengah malam. Beliau membiasakan tidur di siang hari, yaitu qiyamul lail, qailulah, lalu dengan harapan supaya bisa bangun di malam hari. Dan bangun di malam hari itu bisa mengobati hati kita dari penyakit hati, ujub, takabur, sumah, dan lain sebagainya, yaitu dengan qiyamul lail. Lalu kata Syekh Imam Qushairi juga menyebutkan obat yang bisa membersihkan hati kita itu adalah dengan watadarru indas sahar. Tadarru, DP atau dalam waktu sahur, tawadu atau munajat kepada Allah di waktu sahur. Pada waktu sahur jam 3, jam 4 kita memperbanyak aurat zikir kepada Allah, memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Itu adalah upaya supaya hati kita menjadi bersih. Dan yang terakhir, majalisus sholihin, bermujalasah dengan orang soleh. Orang soleh kepada kita, yang orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang soleh yang dekat dengan kita datangi, bermujalasah dengan orang soleh, maka kita akan menjadi orang yang soleh. La tas'al anil mar'i was'al qarina fa innal qaran bil maqani yaqtadi. Qarin bil maqani yaqtadi. Kamu janganlah menanyakan kepada seorang tentang kesolehannya. Jangan ditanya orang apakah orang itu soleh atau tidak. Pasti orang kalau ditanya soleh, ya saya soleh. Tapi kalau mau melihat kesolehan seorang itu, lihatlah temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan baik pula. Kalau temannya jelek, maka dia akan jelek pula. Lingkungan akan mempengaruhi kesolehan seseorang. Dan lingkungan akan mempengaruhi ketolehan seseorang atau kejahatan seseorang. Anak santri pesantren bertahun-tahun akan hilang kesantriannya apabila dia mujalasah dengan preman-preman, orang-orang yang tidak punya akhlak. Akan luntur kesantrian di kesolehannya karena bergaul. Jangan lama-lama, 1 minggu akan hilang kesantriannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang sering bergaul bersama orang-orang jahat atau banyak orang yang di terminal, itu akan mendadak menjadi baik apabila dia dengan sendirinya mengikut bersama orang soleh, umpamanya menjadi supir kiai ajengan, setidaknya dia akan merubah tampilannya, yaitu akibat dari pergaulan. Maka mujalatus sholihin, bergaul, mujalasah dengan orang soleh, itu sangat penting untuk membersihkan hati kita. Lalu bagaimana? Apa yang menyebabkan kita mempunyai penyakit hati? Kita itu asalnya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitratil Islam. Alal fitrah, fitratil Islam. Setiap orang itu suci. Kita semua suci. Karena kita itu adalah turunan orang baik. Kita itu, semua orang itu turunan Nabi. Dan Nabi itu soleh. Setiap orang itu punya keturunannya baik. Karena kita itu bukan turunan setan. Kita itu dilahirkan Bani Adam, dari Bani Adam. Dan Bani Adam itu anak Adam. Adam itu Nabi Adam. Nabi Adam itu orang soleh. Jadi kita itu dasarnya adalah orang soleh, turunan soleh. Gitu. Maka ada kemungkinan kita menjadi soleh dan kita semuanya adalah orang yang suci.
Mengapa kita mempunyai penyakit hati, menjadi banyak bermaksiat? Karena yang menyebabkan penyakit hati, kita mempunyai penyakit hati adalah karena kita goflah, kita lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita selaku manusia adalah untuk melaksanakan dzikir kepada Allah. Dzikir adalah tugas kita selaku manusia. Kalau makhluk Allah yang lain diciptakan oleh Allah untuk perkara yang lain, tapi khusus untuk manusia, Allah menciptakan manusia adalah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan hati kita berpenyakit itu adalah karena kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak ingat dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang ingatnya fadhkurullah dzikran katsira. Berzikirlah sebanyak-banyaknya, itu para aulia Allah. Setiap helak napasnya melaksanakan dzikir kepada Allah. Naik napas Allah, keluar napas Allah. Terus-terusan para aulia Allah. Kita tidak bisa. Allah menyebutkan fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berbaring ingat Allah. Oleh karena itu minimal kita itu harus ingat Allah itu ketika akan berbaring, ketika kita akan tidur. Karena tidur itu mati yang sementara. Maka doa di tidur kan alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan, karena kita itu mati. Sebelum mati yang asli, kita dibiasakan, para ulama membiasakan, apabila kita mau tidur maka kita harus dalam keadaan suci, gitu nih. Walau mengapa disunnahkan kita melaksanakan sholat isya diakhirkan, supaya kita tidur dalam keadaan suci. Seyogianya kita tidur itu dalam keadaan kita ingat Allah, kita dalam berwudu, sehingga orang yang tidurnya dalam keadaan wudu, maka jin setan tidak akan menggodanya. Kita ada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebelum tidur kita berzikir, salat sunnah dulu, lalu kita berzikir. Silahkan kita menonton dulu, tapi ketika mau tidur jangan kita dalam keadaan lali. Jangan banyak kita tidur dalam keadaan menonton TV, banyak dari kita tidur dalam keadaan melihat HP, banyak dari kita tidur dalam keadaan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seyogianya ketika kita akan tidur, kita simpan alat-alat yang lain, kita fokus melaksanakan sholat sunnah, lalu berzikir, membaca sholawat, membaca basmalah 21 kali, dan amalan yang lainnya. Itulah yang disebutnya kita menghadapi kematian. Kematian yang sementara. Apabila kita ditakdirkan oleh Allah tidak bangun lagi, maka kita setelah mati syahid. Karena kita dalam keadaan wudu, kita dalam keadaan zikir, dan tidurnya juga dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyebabkan kenapa hati kita mempunyai penyakit dalam hati, ya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa hati kita mempunyai penyakit? Karena kita tidak kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpah nikmat dari Allah itu tidak pernah berhenti. Allah terus memberikan nikmat kepada kita. Cuma kita tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melihatnya dalam bentuk nikmatnya. Tidak melihat kepada siapa yang memberinya. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu berbagai macam. Dan nikmat itu bukan hanya uang. Justru nikmat yang diberikan oleh Allah itu ada nikmat yang besar dan nikmat yang kecil.
Nikmat yang besar adalah berupa iman. Nikmat yang kecil berupa harta. Kenapa kita lupa dengan nikmat yang besar? Kita diberi ketenangan hati, itu nikmat. Kita diberi bisa ibadah, kita diberi nikmat oleh Allah bisa belajar, itu nikmat yang besar. Kita terfokus untuk nikmat itu hanya dari rizki saja. Padahal rizki itu adalah nikmat yang sangat rendah. Dan suatu hari, suatu riwayat, ada Imam Ghazali kalau tidak salah itu membagi nikmat itu empat nikmat. Ada rizqul adana, ada darajatul adana, ada darajatul afdol, ada darajatul a'la, ada afdol dan ada derajat tamam. Derajat adana, nikmat yang paling rendah itu nikmat harta. Al-mal huwa darajatul adana. Harta itu ada derajat yang paling rendah. Kita punya harta triliunan, yang dimakan kita tetap sama dengan yang lain. Makan tidak mungkin kita punya beras 1 ton dimakan semua, tidak, tetap 1 piring. Baju tidak berdiri di lemari ada 1 losi, tetap yang dipakai cuma 1. Rumah bertingkat, rumah di mana-mana, tetap yang kita pakai cuma 1. Mobil ratusan, yang dipakai cuma 1. Itu nikmat dari Allah. Itu kadang-kadang kalau kita bertafakur, ternyata nikmat itu yang langsung bisa dikonsumsi oleh kita itu kebanyakan dirasakan oleh orang-orang yang menengah ke bawah. Kadang-kadang orang yang menengah ke atas banyak pantangannya. Orang yang dikasih uang 50.000 bisa makan dengan telur, dengan daging, dengan sayur dan lain sebagainya, dan tidak ada pantangan. Tapi ada saudara kita yang uangnya miliaran bahkan triliunan. Allah memberikan uang secara fata morgana, hanya dilihat saja. Tidak dimakan, tidak dipakai uangnya. Mau dimakan, kata dokter jangan makan daging ayam. Mau makan daging sapi, tidak boleh oleh dokter. Mau makan daging kambing, tidak boleh dokter. Mau makan telur, tidak boleh dokter. Bahkan mau makan nasi tidak boleh oleh dokter. Karena apa? Karena punya penyakit. Padahal uangnya miliaran. Apa yang dia makan? Hanya tahu dan tempe saja. Jadi itu adalah nikmat yang Allah berikan. Ada juga nikmat darajatul a'la. Darajatul a'la, nikmat yang tinggi adalah nikmat ketika kita mempunyai anak yang soleh, abda'us soleh. Anak yang soleh adalah derajat yang tinggi. Kita memiliki kebanggaan menjadi anak yang soleh. Apabila anak kita soleh, alhamdulillah, maka kebanggaan bagi orang, bagi diri kita pribadi. Ada juga nikmat afdol, nikmat yang utama. Ada juga nikmat yang tamam. Nikmat yang tamam itu nikmat yang sempurna ketika kita diberi ridho oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi kenapa kita berpenyakit dalam hati kita? Karena kita itu kurang syukur kepada Allah. Syukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat nikmatnya, tapi melihat siapa yang memberinya. Kita akan merasa bangga kalau lihat siapa yang memberinya. Orang bangga kalau memakai baju yang dikasih oleh artis. Itu bukan melihat bajunya. Bajunya sama saja. Bisa dibeli, bahkan bisa murah, mungkin murah. Tapi kalau umpamanya baju itu ada tanda tangan artis, itu merasa kebanggaan. Itu nikmat. Jangan melihat nikmatnya, tapi melihat siapa yang memberinya. Yang ketiga, kenapa kita berpenyakit dalam hati kita? Karena kita saling bermaksiat. Maksiat hati kita, maksiat mata kita, maksiat pendengaran kita, maksiat ucapan kita, maksiat mata kita dengan melihat sesuatu tontonan yang jelek, maksiat lisan kita dengan menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, gibah kepada orang lain, maksiat telinga kita dengan mendengarkan sesuatu yang haram, mendengar perbincangan yang haram, itu kita bermaksiat. Jadi
Dengan bermaksiat, maka hati kita akan keras dan mati dengan mempunyai penyakit hati. Lalu yang keempat adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kita dibolehkan mencari hal ya dunia karena kita ada di dunia. Cuma jangan dicintai, jadilah kebutuhan. Silahkan punya mobil, jadilah mobil kebutuhan, simpan di garasi. Kita punya rumah, jadilah kebutuhan. Kita punya sawah, jadilah kebutuhan. Bukan dimasukkan kepada hati. Orang yang memasukkan dunianya kepada hati, maka dia adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Itu yang mengakibatkan hati kita menjadi berpenyakit. Lalu yang terakhir adalah tarikus sholat, yaitu meninggalkan sholat. Sholat adalah merupakan asun, pokok dari ibadah, sundukul amal. Sholat adalah sundukul amal, petiknya amal. Amal yang lain tidak akan mempunyai pahala kalau tidak ada sholat. Sholat itu ibaratkan angka 1, yang lain 0. Kita tidak akan punya pahala zakat kalau tidak ada sholat. Kita tidak mungkin akan punya pahala haji kalau tidak ada sholat. Kita tidak mungkin punya pahala puasa kalau tidak ada sholat. Jadi semua mengekor kepada sholat, mengikuti kepada sholat. Sholat angka 1, yang lain menjadi nominal yang lebih. 1 sholat tambah 0 puasa jadi 10. 1 sholat tambah 0 zakat jadi 100. 1 sholat tambah 0 sedekah jadi 1000. 1 sholat tambah 0 haji jadi 10.000. Terus 0 sampai 1 miliar, 1 triliun. Itu akan bermanfaat kalau ada nomor 1. Tapi kalau hilangkan 1-nya, 0, tidak ada manfaatnya. Maka itu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, maka dia adalah menghancurkan agama. Oleh itu, orang yang meninggalkan sholat akan berpotensi berpenyakit dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semua dengan menafakuri makalah tersebut, jadilah seorang hamba yang tidak merasa pintar, karena kepintaran adalah milik Allah. Jadilah seorang hamba yang tidak merasa kaya, karena kekayaan adalah milik Allah. Jadilah seorang hamba yang tidak merasa gagah, karena kegagahan adalah milik Allah. Jadilah seorang hamba yang tidak merasa suci, karena kesucian adalah milik Allah. Kita seorang hamba adalah orang yang fakir, orang yang hina, orang yang bodoh. Maka dengan merasakan diri hina, fakir, dan bodoh, kita akan mendapat hati kita bersih. Maka dengan sifat tawadu, rendah hati, akan menumbuhkan buah-buah amal yang akhirnya akan mendapat pahala yang besar dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.